warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ayu dengan NIM 20026082 dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai kebijakan pengembangan koleksi, yang mana materi ini merupakan salah satu materi yang ada di mata kuliah manajemen koleksi. Baiklah, sebelum masuk ke materi, saya akan menyampaikan kenapa harus ada kebijakan pengembangan koleksi di sebuah perpustakaan atau latar belakang dari kebijakan pengembangan koleksi. Pada era informasi saat ini, masyarakat sangat membutuhkan informasi yang bermanfaat, maka dibutuhkan suatu tempat yang menyediakan informasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Perpustakaan adalah suatu tempat penyedia informasi yang bersumber pada literatur baik yang tercetak maupun terekam yang harus mampu memberdayakan koleksinya semaksimal mungkin. Berhasil atau tidaknya penyelenggaraan suatu perpustakaan banyak ditentukan oleh kualitas informasi yang dimiliki suatu perpustakaan. Salah satunya dapat dilihat dari kepuasan penggunanya. Maka dari itu, perpustakaan harus lebih memperhatikan dan mengembangkan koleksinya agar dapat memenuhi kebutuhan informasi pengguna. Sebuah perpustakaan harus memiliki pernyataan tertulis yang disebut kebijakan pengembangan koleksi, agar dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tugas yang diemban organisasi induknya. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pasal 1 Ayat 1, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Pasal 12 ayat 1. Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan, dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh sebab itu, di sebuah perpustakaan diperlukan adanya kebijakan pengembangan koleksi agar koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan dapat bermanfaat olehnya. Kita masuk ke materi kebijakan pengembangan koleksi. Arti dari kebijakan itu sendiri yaitu kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan. Kebijakan berasal dari sebuah keputusan awal dan menjadi pernyataan umum. Kebijakan adalah seperangkat prinsip dan strategi yang akan menjadi panduan mengenai tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kebijakan ini merupakan panduan dalam bertindak dengan maksud untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Jadi, kebijakan pengembangan koleksi adalah suatu ketentuan yang memuat prinsip untuk mengarahkan cara pengembangan koleksi perpustakaan yang telah disetujui oleh pihak yang bertanggung jawab atas upaya penambahan dan perluasan koleksi di suatu perpustakaan. Kebijakan pengembangan koleksi juga bisa diartikan sebagai kerangka kerja dan sekumpulan parameter yang dijadikan sebagai acuan kerja oleh staf perpustakaan dan bernilai pelayanan kepada pengguna perpustakaan. Kita masuk ke azas kebijakan pengembangan koleksi. Yang pertama yaitu kerelevanan. Kerelevanan adalah koleksi perpustakaan hendaknya relevan dengan aktivitas yang telah diprogramkan oleh perpustakaan sehingga tercapainya kinerja perpustakaan yang memuaskan stakeholders. Pustakawan sadar dan mampu mengantisipasi perkembangan pemustaka atau masyarakat pengguna. Yang kedua, fokus on user. Pengembangan koleksi ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pemustaka. Tiap jenis perpustakaan mempunyai karakter pemustaka yang berbeda, sehingga berbeda pula pola kebutuhan informasinya. Oleh karena itu, pustakawan mampu membaca kebutuhan berbagai kelompok pemustaka dalam populasi yang dilayani. Yang ketiga, kelengkapan. Koleksi perpustakaan harus mengusahakan kelengkapan terkait dengan kebutuhan pemustaka. Pustakawan mampu mengetahui kebutuhan utama pemustaka karena perpustakaan menjadi andalan pemustaka. Yang keempat, kemutakhiran. Koleksi hendaknya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir. Perpustakaan harus mengadakan dan memperbarui bahan pustaka yang menjadi koleksi, sehingga dana rutin diperlukan untuk pengadaan bahan pustaka yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka tersebut. Yang kelima, kerjasama.
Koleksi perpustakaan sebaiknya merupakan hasil kerjasama semua pihak yang berkepentingan dalam pengembangan koleksi, yaitu antar pustakawan, pembina perpustakaan, atau pemimpin lembaga penaung, tokoh masyarakat, dan sebagainya sesuai jenis perpustakaannya. Dengan kerjasama yang baik, pengembangan koleksi dapat berdaya guna dan berhasil guna. Filosofis dari koleksi dapat dilihat pada gambar. Berikutnya masuk ke unsur-unsur kebijakan pengembangan koleksi. Unsur-unsur dari kebijakan pengembangan koleksi terbagi atas 3. Yang pertama, unsur pernyataan kebijakan umum yang terdiri dari kebijakan seleksi dan kebijakan pengadaan. Kebijakan seleksi berisikan pernyataan mengenai prosedur pelaksanaan seleksi, alat bantu yang digunakan, metode yang harus diikuti dalam menentukan koleksi yang akan diadakan. Harus dibuat sebagai pedoman yang menjelaskan prosedur yang harus dilakukan dalam seleksi pengadaan bahan pustaka. Yang kedua, kebijakan pengadaan berisi prosedur yang harus dipakai untuk memperoleh bahan pustaka, termasuk membuat format pemesanan, daftar agen, prosedur yang akan digunakan dalam memperlakukan pre-format invoice, dan menentukan penempatan bahan pustaka. Cara memperoleh bahan pustaka adalah dengan cara pembelian, pertukaran, dan hadiah. Yang kedua, unsur pernyataan akan tingkat koleksi. Unsur pernyataan akan tingkat koleksi berisi daftar terperinci mengenai bidang ilmu yang akan dikembangkan perpustakaan dan koleksi saat itu. Kategori utama dalam unsur kebijakan akan tingkat koleksi yaitu ada pengguna, ada format, dan ada ruang lingkup subjek yang akan dikoleksi. Yang ketiga, unsur pernyataan beragam pokok persoalan. Unsur pernyataan beragam pokok persoalan berisi tentang perlakuan terhadap bahan pustaka yang diterima sebagai hadiah, penyiangan, evaluasi terhadap pengembangan koleksi, masalah protes dan keluhan, serta sensor. Selanjutnya, masuk ke fungsi kebijakan pengembangan koleksi. Secara umum, fungsi kebijakan pengembangan koleksi ada 3. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Perencanaan yang mengatur prioritas dalam mengalokasikan berbagai sumber dana, terlebih dahulu mengenal siapa saja yang akan dilayani perpustakaan, mengetahui bidang ilmu apa yang akan dikembangkan, serta penelitian-penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua, yaitu fungsi komunikasi internal. Perpustakaan perlu berkomunikasi dengan masyarakatnya sendiri, baik itu pimpinan badan induk, para penyandang dana, staf badan induk sebagai pengguna atau calon pengguna potensial. Yang ketiga, fungsi komunikasi eksternal. Perpustakaan perlu memberitahu perpustakaan lain tentang rencana pengembangan koleksinya, termasuk bidang ilmu yang akan dikembangkan. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya peningkatan kerjasama antar perpustakaan, saling menginformasikan koleksi, berikut rencana pengembangannya, karena selain bertujuan untuk menghindari pemilikan koleksi yang sama, juga memungkinkan pengguna perpustakaan mendapat informasi dari sumber bahan pustaka. Masuk ke tujuan kebijakan pengembangan koleksi. Tujuan dari kebijakan pengembangan koleksi yaitu untuk memberikan tuntunan, arahan ataupun pedoman bagi pustakawan dalam upaya menambah dan menyiangi koleksi, sehingga pedoman tertulis tentang kebijakan pengembangan koleksi yang disahkan oleh pimpinan badan induk, perpustakaan dan jajarannya memiliki landasan yuridis formal untuk mengembangkan koleksinya. Masuk ke isi kebijakan pengembangan koleksi. Kebijakan pengembangan koleksi diawali dengan penjelasan singkat tentang misi perpustakaan dan sasaran yang ingin dicapai, deskripsi singkat masyarakat yang dilayani, kemudian dilanjutkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, penjelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan perpustakaan dan siapa yang diberi wewenang untuk seleksi. Yang kedua, metode pemilihan, pengaturan anggaran, komposisi masyarakat yang dilayani, dan informasi berupa pedoman dan kriteria seleksi, daftar timbangan buku atau review. Yang ketiga, masalah-masalah khusus yang didaftarkan terperinci. Keempat, penjelasan mengenai komposisi koleksi yang akan dikembangkan dibagi atas subjek dan keterangan mengenai skala prioritas. Tiap bidang subjek disarankan untuk diperinci sebagai berikut. Yang pertama, tingkat kedalaman, yaitu koleksi yang sudah ada, penambahan yang sedang berjalan, penambahan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan program, bahasa, cakupan periode kronologis,
format yang dibeli atau tidak dibeli, dan terakhir siapa yang bertanggung jawab atas seleksi. Kelima, bahan pustaka yang berbahasa asing. Yang keenam, jenis bahan pustaka beserta definisi tiap jenis dan kategorinya. Keterangan mana yang dibeli, mana yang tidak, dan pentingnya bahan pustaka tersebut bagi koleksi atau pemakai. Yang ketujuh, hadiah dan cara penanganannya. Yang kedelapan, pinjam antar perpustakaan, jaringan dan bentuk kerjasama lain yang berpengaruh pada pengembangan koleksi. Yang kesembilan, kriteria dan tata cara penyiangan. Dan yang terakhir, sikap perpustakaan terhadap sensor dan masalah lain yang berkaitan dengan intelektual. Sekian pembahasan dari saya mengenai kebijakan pengembangan koleksi di perpustakaan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.